حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini untuk sekali lagi menunaikan salat Jum'ah bersama-sama. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya senantiasa berdoa agar keimanan, keislaman, ketakwaan yang ada di dalam hati kita tetap bersemayam di dalam hati kita sampai akhir hayat meninggalkan badan kita. Ayat yang saya baca tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan seyogyanya setiap orang mempersiapkan apa yang akan dibawanya esok hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kau lakukan itu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah membuat mereka lupa atas diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga itu. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itulah mereka-mereka yang sukses. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan para penghuni surga yang sukses itu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Materi kita pada hari ini adalah meningkatkan kualitas hidup berbasis ilmu. Alhamdulillah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang multidimensi. Perhatikan kehidupan manusia dan kita akan melihat setiap manusia itu punya dimensi-dimensi yang berbeda. Di mana untuk meniti karir kehidupannya, semua dimensinya ini harus terpenuhi dengan baik. Kalau ada salah satu daripada dimensinya tidak terpenuhi dengan baik, maka dia tidak akan bisa menjadi manusia yang sempurna. Bahkan dia tidak akan bisa manusia menjalani hidupnya dengan bahagia. Nah, dimensi manusia itu ada banyak, yaitu manusia dengan dimensi biologis, dengan dimensi individual, dengan dimensi sosial, dengan dimensi rasional, dengan dimensi emosional, dengan dimensi estetik, dengan dimensi spiritual. Semuanya adalah dimensi-dimensi di dalam kehidupan manusia yang harus terpenuhi dimensinya itu untuk menjadi manusia yang berhasil di dalam kehidupannya. Di dalam kesempatan ini kita akan melihat manusia sebagai makhluk yang berilmu. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang berilmu. Kelebihan manusia di dalam universe ini adalah terletak pada kemampuannya untuk menjadi berilmu. Kita bukan entitas yang paling kuat, kita bukan entitas yang paling panjang umurnya, kita bukan entitas yang paling tidak membutuhkan pasukan biologis, tetapi kita yang menguasai dunia ini karena kita adalah entitas yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ilmu. Dan ilmu itu yang menyebabkan kita berbeda dari makhluk yang lain. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'um bi asma'ihim falamma anba'um bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa alam ma tubduna ma kuntum taktumun. Pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, aku akan membuat khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat dengan pesimis mengatakan, ya Allah, engkau akan membuat makhluk yang akan merusak di muka bumi wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Prediksi yang sangat tepat dari makhluk yang cerdas, menumpahkan darah. Dan tidak ada kurun sejarah kehidupan manusia di mana manusia tidak menumpahkan darah. Selalu, setiap saat, dulu, sekarang, dan nanti. Di dalam kehidupan manusia, manusia selalu menumpahkan darah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, engkau akan membuat makhluk yang akan merusak di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita bukan tipe yang merusak itu. Wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Kemudian Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang kalian tidak tahu. Apa itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Adam itu diberi oleh Allah nama dari segala sesuatu. Para mufassir mengatakan nama-nama. Saya melihat insya Allah mungkin lebih jauh dari itu. Kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi makhluk rasional, untuk menjadi makhluk yang berilmu, makhluk yang bisa mencari silogisme, makhluk yang bisa mencari kaitan sebab dan akibat, makhluk yang bisa mencari pattern recognition, makhluk yang bisa berpikir dengan kritis, berpikir analitis, berpikir cerdas. Kita diciptakan oleh Allah untuk hidup di dunia dan diberi kelengkapan itu. Menarik ini kalau kita melihat bagaimana manusia menjadi makhluk berilmu. Nah, ini ceritanya bisa berpanjang berlebar, tapi kita tidak punya waktu yang cukup. Tapi sekedar contoh saja bagaimana manusia ini bisa menjadi makhluk berilmu. Karena manusia ini salah satu, masih banyak yang lain. Salah satunya adalah kemampuan manusia untuk menempatkan entitas-entitas di dalam kategori-kategori. Ya. Bahasanya mungkin agak sedikit rumit, tetapi penjelasannya insya Allah sederhana. Kalau saya katakan kepada bapak dan saudara-saudara sekalian, ada nenas, ada rambutan, ada jambu, ada pepaya, ada jeruk. Ini masuk kategori apa? Insya Allah semua orang akan mengatakan ini kategorinya buah-buahan. Pertanyaannya, dari mana manusia bisa tahu itu? Itu yang diistilahkan pattern recognition. Bisa mengenal pola. Kalau saya punya angka 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7. Kemudian saya tanya kepada bapak, setelah itu berapa ya? Insya Allah semua yang pernah mengenyam pendidikan SMP saja akan tahu bahwa 1, 3, 5, 7, 9. Bahkan saya bisa membuat persamaan matematik fungsi 2x plus 1 untuk x0 sampai tak terhingga. Ketika x0 nilainya 1, ketika x1 nilainya 3, 5, 7, 9. Begitu kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi makhluk berilmu. Bukan karya manusia, bukan karya manusia. Maka itu sering saya katakan, kalau ada orang berilmu sombong itu biasanya orang tidak terlalu pintar. Kalau dia pintar betul, dia tidak bisa sombong. Karena apa? Karena dia tahu bahwa semua yang dimiliki hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia ini harus menjadi makhluk berilmu? Karena manusia ini supaya bisa menjadi hamba Allah yang baik. Supaya bisa menjadi khalifah Allah, supaya mampu mengubah potensi yang ada di alam ini menjadi satu bentuk realita. Ya, Bapak perhatikan di dunia ini banyak yang berupa potensi, tidak banyak sesuatu itu yang wujudnya begitu saja, walaupun ada. Ya. Maka itu sering yang saya mengatakan, kita yang di Indonesia ini yang alhamdulillah oleh Allah diberi laut yang luar biasa hebatnya ini, ikan itu diberikan kita cuma begitu saja, langsung saja bisa dimakan, tidak usah melakukan apapun, ambil makan goreng selesai. Tetapi banyak yang lain itu yang berupa potensi yang harus diolah. Ya.
Maka itu bapak-bapak perhatikan, platina dan emas itu harganya mahal. Karena dia di alam tidak terikat dengan yang lain. Sementara material yang lain itu bentuknya oksida yang harus diolah. Maka itu manusia harus punya ilmu untuk mengolah supaya potensi menjadi kenyataan. Sehingga kita dijadikan oleh Allah makhluk yang berilmu. Dan supaya manusia ini juga bisa mengapresiasi ciptaan Allah yang ada di alam ini. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, dikatakan di dalam Al-Quran, yang takut kepada Allah itu adalah hamba-hambanya yang cerdik cendekia. Orang-orang cendekiawan itu akan mengenal Allah dengan lebih baik karena dia apresiasi. Mohon maaf, kalau Bapak tidak mengerti matematika, Bapak tidak akan apresiasi terhadap matematika karena Bapak tidak paham. Kalau Bapak tidak paham seni, Bapak pasti tidak apresiasi seni. Kalau Bapak tidak paham bahasa, Bapak tidak akan menghargai keindahan bahasa di dalam Al-Quran. Karena saya tidak mengerti. Maka itu ketika saya mengerti, maka saya akan menangkap keindahan itu jauh lebih baik. Maka itu menjadi manusia yang berilmu, menjadi manusia yang lebih mengapresiasi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di universe ini. Islam menempatkan ilmu ini pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan sampai-sampai dikatakan bahwa tidurnya orang yang berilmu lebih bagus dari ibadahnya orang yang jahil. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk menjadi orang yang berilmu. Di dalam ayat Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qul rabbi zidni ilma. Diangkat derajat orang-orang yang berilmu itu. Maka itu kita berdoa di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang berilmu, yang ilmunya bermanfaat. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sekarang ini alhamdulillah. Kita ini sekarang, saya sering mengatakan kita ini surga sekarang ini bagi pencinta ilmu pengetahuan. Sekarang ini saatnya. Bapak-bapak yang punya komputer, yang punya handphone, surga bagi pecinta ilmu pengetahuan. Kalau mau memanfaatkannya. Ya. Karena sekarang ini akses terhadap ilmu pengetahuan terbuka sangat-sangat luas. Kalau antum punya buku, sekarang antum punya buku, saya mau dikasih, saya enggak mau. Kalau antum minta buku, saya kasih. Kalau punya buku saya dikasih, saya enggak mau. Karena apa? Karena terlalu banyak buku saya, terlalu banyak, ribuan buku saya yang belum saya baca. Dari mana itu? Internet, saudara, terbuka. Maka itu surga bagi pecinta ilmu pengetahuan. Ada yang mengatakan kalau belajar itu Pak, jangan belajar dari internet. Karena kalau belajar dari internet itu seringkali membuat kesalahan. Betul, belajar dari guru juga bisa membuat kesalahan. Kesalahan sekarang ini seringkali karena gurunya salah, muridnya jadi salah. Jangan pernah membayangkan kalau belajar dari guru itu lalu gurunya betul. Tidak selalu begitu. Saya kebetulan kehidupan saya ini sebagai seorang guru, tidak selamanya guru betul. Belajar dari internet juga bisa baik. Hanya hati-hati, sama. Belajar dari guru juga hati-hati. Bapak mondok juga hati-hati. Siapa ustadznya di pondok juga hati-hati. Bapak bisa lihat sehari-hari. Tidak semua itu menghasilkan pendidikan yang baik. Tetapi sekarang ini terbuka, akses terbuka. Ketika saya masih mahasiswa, saya mendambakan sebuah tafsir. Tafsir Al-Qurtubi yang harganya cukup mahal pada saat itu, sekarang juga cukup mahal. Mungkin berjuta-juta. Dan saya tidak bisa beli karena saya tidak pernah punya duit untuk beli seharga 5 juta, 6 juta tafsir seperti itu. Sekarang saya punya ratusan tafsir, bapak-bapak. Kalau bapak mau saya kasih. Gratis. Gratis, tidak pakai bayar. Bapak minta belajar bahasa apa? Bapak minta belajar disiplin ilmu pengetahuan apa? Kalau punya soal matematika, Bapak tidak bisa masukkan ke internet, nanti ada jawabannya. Hanya harus hati-hati. Ya, pasti harus hati-hati. Kadang-kadang saya itu kalau punya pertanyaan tertentu ini tentang masalah bahasa atau masalah sesuatu yang lain. Kemudian saya ingin tanya, kemudian saya bertanya-tanya. Di Indonesia ini saya tanya kepada siapa ya? Kadang-kadang saya putus asa, Pak. Apakah di Indonesia ini ada yang bisa menjawab pertanyaan saya itu?
Nah, saya kemana larinya? Saya pergi ke internet. Tanyakan ke situ. Hanya kembali lagi, hati-hati. Tetapi semua ada jawaban. Untuk mereka yang mau belajar. Bapak mau belajar bahasa, Bapak bisa mendapatkan guru bahasa dengan baik. Mau belajar matematika, di situ ada gurunya dengan baik. Bapak punya soalnya, tidak bisa ngerjakan, masukkan soalnya. Nanti dijawab berikut detailnya. Maka itu sekarang ini alhamdulillah, kalau kita memang ingin menjadi seseorang yang berilmu, maka akses terbuka luas. Manfaatkan handphone dengan baik, manfaatkan komputer dengan baik. Jangan cuma digunakan saja yang tidak ada manfaatnya. Bahkan saya sering mengatakan kepada mahasiswa begini, kalau kamu sering menggunakan handphone dan terus menerus, nanti ketika kamu punya anak, kepala anakmu kecil, yang besar cuma jempolnya, karena bapaknya tidak pernah menggunakan otak yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lebih mahir menggunakan jempol yang tidak membawa kita kemana-mana. Gunakan pikiran yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang sangat mahal. Poin yang terakhir, banyak orang yang mengatakan begini, bahwa orang yang bergelut di dalam ilmu pengetahuan itu nanti hidupnya sulit. Orang yang bergelut di dalam ilmu pengetahuan itu nanti maksudnya kehidupannya itu jadi repot. Orangnya bahkan seperti bukan orang biasa. Saya kira tidak benar. Orang yang mengasah otaknya dengan baik, dia akan menjadi orang yang lebih intek. Dia akan menjadi orang yang lebih cerdas. Saya sering mengatakan kepada mahasiswa saya malah begini, kamu itu ya tidak terlalu tampan. Supaya kamu kelihatan tampan, sinawa sing temen. Karena kalau kamu belajar yang betul, otakmu ini intek. Ada orang yang mengatakan otak ini kalau semakin dipakai itu kemungkinan bercerai-berai. Ilustrasi yang salah. Otak ini semakin dipakai, semakin solid. Bapak kalau bisa 2 bahasa, lebih mudah belajar 3 bahasa. Bisa 3 bahasa, lebih mudah belajar 4 bahasa. Kapasitas otak kita ini luar biasa besarnya. Tapi kita buat terbengkalai. Tidak ada manfaatnya pemberian Allah yang luar biasa. Dan lebih jauh lagi. Bahkan insya Allah orang yang berilmu itu insya Allah orang yang lebih baik, orang yang lebih soleh. Karena dia mengerti orang lain. Dia bisa menganalisis kesulitannya. Dia bisa menganalisis kehidupan orang lain. Menjadi orang yang lebih mengerti lingkungannya. Menjadi orang yang lebih mengerti dirinya. Dan lebih mengerti orang lain. Menjadi orang yang lebih baik. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum astaghfiruh. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wala. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pada khutbah yang kedua ini saya akan membawakan syair-syair tentang eloge, pujian terhadap orang-orang yang berilmu, yang menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam ilmu itu memiliki tempat yang paling tinggi. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu wa dul jahli majitun wa huwa mashin ala thara yadunu minal ahya'i wa huwa adimu wa bil jahli qabla al mauti mautun li ahli wa ajsamuhum qabla al quburi kuburu wa in imri'in lam yahya bil ilmi majitun wa laysa lahu hatta nusyuru. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Orang yang berilmu itu walaupun sudah meninggal dunia namun tetap dikenang. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Tulang-tulangnya sudah berserakan namun dia masih dikenang. Wadul jahli majitun wa huwa masyin alantara. Orang-orang yang bodoh, orang yang jahil itu sebetulnya sudah mati walaupun dia berjalan di atas bumi. Yadhunnu minal ahya wa huwa qadimu. Dia menduga kalau dirinya hidup padahal dia sudah punah. Wabil jahli qablal mauti mautun li ahli. Dalam kejahilan itu sebelum kematian sudah mati. Wa ajsamuhum qablal quburi kuburu. Dan badan-badan mereka itu sebelum kubur sudah berada di dalam kubur.
Begitu tinggi bagaimana orang-orang Islam atau pendidikan Islam menempatkan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Diarahkan kita untuk mencari ilmu dengan benar. Ilmu yang mengarahkan kita pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat dan semakin mengapresiasi apa yang diciptakan Allah di alam ini. Baik, mari kita tutup khutbah ini dengan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang berilmu yang bermanfaat. Kita dahului doa kita ini dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan penuh keyakinan bahwa salawat kita disampaikan kepada Rasul, dan dengan penuh keyakinan bahwa Rasul akan membalas salawat kita itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadiyal hajat ya ghafirudz dzunubi was sayyi'at. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana habbib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.